Baik teman-teman, selamat pagi. Ini slide saya udah kelihatan ya? Kelihatan, Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, ya. Jadi kita bicara mengenai tanggung jawab auditor eksternal dan tujuan audit sendiri ya, atau audit objectives. Baik, jadi kalau kita perhatikan inilah kalau kita lihat hubungan antara organ-organ perusahaan ya dengan auditor eksternal. Jadi idealnya seperti ini ya. Jadi ini ada direksi, kemudian ada pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Nanti Anda bisa cek di Undang-Undang PT juga ya. Kemudian direksi itu akan memberikan pertanggungjawaban kepada para stakeholder. Siapa stakeholdernya? Nah, stakeholdernya itu adalah pemegang saham atau investor, regulator, kreditur, dan publik. Ya. Kemudian ada internal auditor. Nah, internal auditor itu sebetulnya diangkat oleh direksi sendiri. Ya. Ini untuk lingkungan internal. Dan kemudian internal auditor itu akan bekerja sama dengan namanya komite audit. Komite audit ini adalah ya perpanjangan tangan daripada si Dewan Komisaris. Ya, jadi komite audit itu di bawah Dewan Komisaris sebetulnya. Ya. Nah, komite audit ini akan berkomunikasi dengan internal auditor dan juga berkomunikasi dengan eksternal auditor. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian Dewan Komisaris atau biasa disebut juga istilah dengan Dewan Pengawas, Dewas. Apa tugasnya? Tugasnya menyusun dan mengawal pelaksanaan kebijakan perusahaan dan ya menyediakan informasi terkait dengan akuntabilitas pengurus dan akuntabilitas dalam pengurusan perusahaan. Sorry, saya koreksi sedikit ya. Dewan Komisaris itu mengawasi direksi. Ya, apakah direksi itu berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Ya, koridornya apa itu? Ada yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, undang-undang, ya kan, dan juga ada satu lagi ya, RKAP. Apa RKAP? RKAP itu rencana kerja dan anggaran perusahaan. Nah, ini koridor yang harus dilalui oleh si direksi atau pengurus perusahaan. Ya, jadi Dewan Pengawas ini ngawasin, jangan sampai melenceng dari koridor itu. Ya. Nah, kemudian direksi itu tugasnya apa? Direksi ya tentu tugasnya menyusun rencana kerja ya dan anggaran perusahaan untuk diajukan ke RUPS. Ya. Kemudian juga dia menjalankan operasional perusahaan. Ya. Jadi dia eksekutif ya. Eksekutif daripada si perusahaan sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh si direksi dalam hal menjalankan usaha ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban inilah nanti dituangkan di dalam namanya laporan tahunan. Nah, di dalam laporan tahunan ini itu nanti ada di dalamnya namanya laporan keuangan. Jadi laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan, laporan kegiatan, ya, banyak lagi yang lain ya, CSR ya. CSR itu Corporate Social Responsibility dan lain-lain. Nah, ini laporan tahunan ini akan diberikan kepada pihak stakeholder, yaitu pemegang saham, regulator, kreditur, dan publik. Nah, dan khusus untuk pemegang saham atau investor, nanti direksi akan menyampaikannya ya secara khusus di dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi inilah dia bagan ya daripada organ-organ perusahaan, bagaimana hubungannya satu dengan yang lain. Jadi auditor eksternal itu pihak dari luar perusahaan, sedangkan auditor internal itu adalah pegawai perusahaan, direksi yang menunjuk. Bagaimana dengan komite audit? Komite audit itu adalah di bawah daripada Dewan Komisaris, ya. Nah, komite audit ini juga sama sebenarnya, ini juga banyak ahli-ahli akuntansi di dalamnya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, jadi sebetulnya peluang untuk berkarir itu bagi seorang sarjana akuntansi itu banyak. Anda bisa jadi auditor internal, Anda bisa jadi anggota komite audit, Anda bisa jadi auditor eksternal. Bahkan di perusahaan sendiri pun ada lagi, ada namanya manajer akuntansi, manajer pajak, ya,
Akuntansi bagi dua lagi, akuntansi manajemen, ya kan? Ada budgeting, ya, bisa juga keuangan. Banyak sebenarnya ya, luas. Ya, tinggal kalian pilih spesifik. Kalian mau di misalnya poin yang mana, kuatnya poin di mana itu ya. Nah, tapi intinya memang kalian harus belajar banyak hal. Perpajakan itu juga tetap harus kuat. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, bicara mengenai tanggung jawab auditor eksternal, sebetulnya di dalam opini audit yang saya pernah sampaikan beberapa minggu lalu, di situ ada sebenarnya. Apa itu tanggung jawab auditor eksternal dan apa itu tanggung jawab manajemen. Harus jelas nih pemisahannya. Ya. Jadi kalau kita bicara itu sebenarnya kita masuk ke alinea 2 daripada opini audit. Ya. Coba siapa nih sekarang ya? Christina. Christina, coba Anda baca yang ini aja ya, tanggung jawab manajemen. Bawah, silakan. Christina, kameranya dinyalain. Christina Lim Show In. Mana nih Christina? Nggak ada Christina. Wah, mana nih? Christina nggak ada. Iya, Pak. Coba Anda baca Christina. Tanggung jawab manajemen nih. Bawah. Silakan. Silakan Christina. Nggak ada Christina. Coba Ferani mana Ferani? Ya, Pak. Coba Anda baca Ferani. Tanggung jawab Iya, Pak, manajemen. benar. Yang tanggung jawabnya aja ya, Pak? Iya, yang kotak tanggung jawab. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntan keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dan dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Ya, jadi Anda betul ya, bukan standar akuntan itu. Standar apa? Standar akuntansi keuangan. Ya, gitu ya Ferani ya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan? Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan penyajian wajar. Ya, penyajian wajar, fairness dari laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun oleh kesalahan. Perhatikan kalimat ini satu-satu ya. Manajemen bertanggung jawab atas berapa poin? Ferani, berapa poin berarti? Ada berapa tanggung jawabnya di sini? Berapa hal? Maaf, Pak, gimana? Tadi putus-putus. Ya, ini berarti ada berapa hal di sini tanggung jawab manajemen? Ada dua, Pak. Ya, satu apa? Jangan ragu. Satu apa? Mengenai apa? Penyusunan laporan keuangan dan penyajiannya, dan pengendalian internal. Ya, nomor satu penyusunan laporan keuangan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan SAK. Yang kedua, Pengendalian internal. ya pengendalian internal. Ya, baik. Kalau kita perhatikan di sini penyajian wajar laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan wajar? Banu Ansori, coba Banu Ansori. Silakan Banu Ansori. Kenapa dibilang wajar? Apa maksudnya wajar? Banu?
Loh, mana si Banu nih? Nggak ada. Lo? Iya Pak, iya Pak. Ya, Banu, coba. Apa yang dimaksud dengan penyajian laporan keuangan yang wajar, Banu? Halo, Halo? Ya. yang jujur Pak atas transaksi atau peristiwa yang terjadi Pak. Oke, penyajian jujur gitu ya? Oke. Saya tangkap poin Anda. Iya. Coba Shirley Milenia. Shirley, apa yang dimaksud dengan penyajian laporan keuangan yang wajar? Kalau tadi Banu Ansori bilang bahwa penyajian yang jujur. Kalau Shirley bagaimana Shirley? Shirley? Nggak ada Shirley? Pak, Ya Shirley, coba dijawab. iya Pak. Maaf Pak, tadi agak putus-putus. Ya, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan yang disajikan secara wajar? Sesuai dengan SAK. Mungkin sesuai dengan kriteria kayak pengakuan asetnya, kewajiban, penghasilan, beban gitu Pak. Ya, makanya kalian kalau mahasiswa itu harus kritis, ya, harus jelimet, harus juga konseptual, ya. Penyajian laporan keuangan yang wajar. Apa yang dimaksud dengan wajar? Vivi mana Vivi? Coba Vivi. Iya Pak. Ya, coba Vivi. Bisa Vivi dijawab? Apa yang dimaksud dengan wajar ya Pak? Iya. Wajar. Berarti sudah bebas secara, sudah sesuai dengan apa Pak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, penyajian wajar. Jadi kata si Banu tadi kan itu, Banu Ansori bilang bahwa yang namanya wajar di sini maksudnya jujur. Benar nggak? Kenapa nggak? Kalau jujur, kenapa nggak dia bilang penyusunan laporan keuangan dan penyajian jujur saja? Kenapa mesti wajar? Emang wajar sama dengan jujur? Coba Tamara, sama nggak wajar dengan jujur? Tamara. Halo, Tamara. Iya Pak. Ya, sama nggak Tamara? Wajar dengan jujur. Beda bukan Pak? Ya, kalau beda apa bedanya? Kalau wajar itu sesuai standar bukan Pak? Wajar sesuai standar. Kalau jujur? Kalau jujur itu segimana terjadi di nyatanya gitu Pak? Loh, berarti kalau standar belum tentu sesuai dengan nyatanya. Pak, pengen coba jawab. Ini dengan siapa? Adina Clarissa. Silakan Adina. Mungkin menurut saya sih wajar tuh terbebas dari fraud dan terlepas dari kesalahan penyajian, bukan Pak? Nah, ini makanya ya. Kenapa tidak pernah dikatakan opini, selalu opini laporan keuangan atas laporan keuangan yang wajar, kewajaran, fairness. Kenapa dibilang fairness? Kenapa tidak dibilang laporan keuangan yang benar, true? Itu sebetulnya kuncinya di situ untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, coba Andina, bisa kamu ini lagi, coba dipikirkan lagi. Apa perbedaannya kalau gitu? Jujur, benar,
Jujur, benar, dan wajar, bedanya Pak. Jadi perbedaan dari jujur, benar, dan wajar gitu Pak pertanyaannya. Ya, perbedaan antara jujur, garing benar, dan wajar. Apa dong kalau gitu bedanya? Jadi wajar itu ditranslate dari fair ya, fairly stated. Ya, the financial statement is the financial statements are fairly stated, disajikan secara wajar. Nah, ini makanya ya, kesalahan kita itu adalah pada saat kita tidak memahami apa yang kita baca. Ya. Fair, pengertian fair itu apa? Fair. Apa fair itu coba? Siska, mana Siska Nembah? Halo Ya, Siska. Pak. Apa pengertian fair Siska? Fair. Fair itu adil bukan sih, Pak? Nah, fair itu adil. Ya. Fair itu adil. Nah, ini sudah mendekati sebenarnya ya. Ya. Kalau saya bilang seorang wasit yang fair, artinya apa itu Siska? Wasitnya adil, Pak. Ya, wasitnya tidak memihak. Memihak. Nah, itu sebetulnya artinya, ya. Jadi kalau laporan keuangan yang wajar artinya laporan keuangan itu tidak memihak kepada salah satu stakeholder, tidak juga memihak kepada manajemen. Jadi laporan keuangan itu menyajikan informasi yang netral sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Paham maksudnya ya? Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kenapa tidak dibilang penyajian yang benar? Nah, kembali lagi. Kenapa tidak dikatakan penyajian yang benar? Licin, gimana licin? Ayo Cien. Gimana Cien? Gimana Pak? Kalau kenapa tidak dibilang laporan keuangan yang benar? Kamu dipanggilnya licin atau licin? Cien ya? Lucien Pak. Oh Cien. Sama ini saya salah ya. Licin apa yang licinnya? Cien. Ya Pak. Ya. Oke. Gimana Cien? Silakan. Mungkin kalau benar belum tentu adil Pak. Kalau benar, maksudnya tadi kan penyajian yang benar ya. Kenapa nggak wajar ya Pak? Ya bukan. Kenapa dikatakan penyajian yang wajar? Kenapa tidak benar? Kenapa tidak menggunakan istilah benar? Kalau penyajian yang wajar seperti yang tadi Pak, jadi harus adil gitu dalam penyajian laporannya, yang tidak memihak, terus harus apa adanya gitu. Kalau wajar, kalau benar, emang salah kalau dibikin laporan keuangan yang benar? Kalau benar bisa sih Pak, cuma apa ya? Kalau benar belum tentu apa ya, sesuai dengan kriterianya gitu Pak. Baik, gini ya, kalau benar itu sifatnya kan absolut. Tahu absolut ya? Benar itu sifatnya absolut. Absolut itu mutlak. Pengertiannya begini, ya. Saya sekarang balik nanya, ada nggak laporan keuangan yang benar? Ini sebetulnya perdebatan yang lama ini oleh pakar-pakar auditing ya. Makanya kalau kita lihat di Inggris ya, itu dibilang fair and view, true and fair view, true and fair. Sudah benar, fair lagi, true and fair view, opini itu, ya laporan keuangan itu.
Sedangkan kalau kita ke Amerika, mereka nggak pakai true, tapi fair. Nah, ini perdebatan yang lama. Baik, yang benar yang mana dong nih? Ya, Amerika atau Inggris nih? Gimana menurut kamu, Licin? Cien, salah lagi saya. Cien, gimana Cien? Apa ya Pak? Kayaknya lebih ke wajar deh Pak. Baik, saya bantu ya. Ya, lebih ke wajar ya. Kenapa? Alasan kamu apa? Apa ya? Ya, pertanyaan, ada nggak laporan keuangan yang benar? Ada nggak, Cien? Ada. Ada? Ada. Sekarang pertanyaan saya begini. Ya, ini ada aset, nilai asetnya 10 triliun. Nilai aset. 10 triliun. Dari angka 10 triliun ini, saya kurangkan 1 rupiah. Kira-kira udah masih benar atau salah? Atau sudah salah? Salah sih, Pak. Salah ya? Nah, itu. Karena yang namanya benar itu absolut. 1 rupiah pun nggak boleh. Tetapi secara counting, nggak apa-apa, nggak material kok. Dari 10 triliun 1 miliar ya nggak, 1 rupiah ya nggak material. Jangan 1 rupiah, 1 juta pun nggak material tuh. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau saya ditanya, ada nggak angka laporan keuangan yang benar, itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Karena akuntansi itu bukan ilmu eksak. Tidak ada angka yang absolut. Ya, di dalam laporan keuangan itu. Ya. Semuanya relatif dan melihat materialitas. Kira-kira seperti itu. Ya, yang absolut mungkin cuma 1 aja angkanya, yaitu kas. Kalau kas absolut, yang lain kan nggak tahu kita. Misalnya asetnya 10 miliar, apakah asetnya 10 miliar? Ya relatif, tergantung Pak. Bapak belinya kapan katanya kan? Kalau Bapak beli sekarang ya nggak 10 miliar tuh. Itu historical cost. Ya kan? Yang kedua, materialitas. Ya, ini sih belum tentu benar Pak, tapi angkanya ya kurang lebih lah seperti itu ya. Karena kan accounting itu basisnya adalah estimasi. Makanya dibilang ada basis penyajian laporan keuangan adalah basis penyajian penilaian itu adalah manajemen estimate, estimasi manajemen, estimasi ya, bukan absolut ya. Itu ya kira-kira ya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Silakan feel free aja ya, jangan kaku begitu, santai aja diskusinya. Ya, kalau ada yang nggak jelas ditanya gitu ya. Ada pertanyaan? Kamu Cien, ada pertanyaan Cien? Belum Pak. Belum ya. Baik. Sekarang kita lihat itulah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen ada 2 berarti ya. Menyajikan laporan keuangan dan juga mereka bertanggung jawab terhadap pengendalian internal. Ya, pengendalian internal yang ada hubungannya dengan penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi istilahnya ICOFR ya, internal control over financial reporting. Ya, sehingga penyusunan laporan keuangan itu bebas dari 2 kemungkinan penyebab salah saji. Apa penyebab salah saji? Yang pertama apa, Siska? Siska? Ya Pak, tadi putus-putus. Tadi pertanyaannya apa ya Pak? Maaf. Ya, apa yang mengakibatkan salah saji? Ada 2. Yang pertama apa, Siska? Sebentar Pak. Menurut saya Pak, adanya perbedaan dalam hal penilaian. Kau jawabannya. Kulit aja di situ. Pertama adalah disebabkan oleh kecurangan. Yang kedua karena kesalahan. Kalimat terakhir itu. Itulah penyebab salah saji. Ya kan? Kecurangan dan kesalahan. Kecurangan itu pasti disengaja. Sedangkan kesalahan itu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Kira-kira ya.
Baik, sekarang kita masuk ke poin tanggung jawab auditor. Ya, apa saja tanggung jawab auditor itu? Ya, baca kalimat yang pertama, coba mana sih sebentar. Iren, coba Iren. Ya, Pak. Baca yang keras Iren. Tanggung jawab auditor yang pertama, tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Yang kedua, lanjut. Jangan, itu bukan yang kedua ya, itu saya sengaja kasih angka. Oh iya. Langsung aja baca. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Baik, jadi tanggung jawab auditor itu adalah menyatakan opini. To opine istilahnya. Opini, to opine. Opine itu kata kerja ya. Opinion itu kata benda. Ya, kemudian kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Ya. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai. Untuk memperoleh apa? Reasonable assurance. Ya, untuk memperoleh keyakinan memadai, reasonable assurance. Saya sudah jelaskan ini beberapa minggu lalu ya. Dan apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material? Penyajian material, ada kata-kata material. Apa yang dimaksud dengan material, Iren? Saya sudah jelaskan ya. Material ini, pervasif ini, coba apa Iren? Ayo Iren, jawab. Apa yang dimaksud dengan material Iren? Nah, nggak tahu Iren. Maksudnya yang memiliki nilai, Pak? Iya, material itu artinya apa? Pakai bahasa sendiri aja, nggak usah dihafal. Suatu salah saji disebut material apabila salah saji tersebut mempengaruhi apa? Mempengaruhi pengambilan keputusan daripada si pengguna laporan keuangan. Kalau pervasif, apa pervasif? Hanya. Nah, berarti kalian nggak baca ya, nggak baca lagi ya materi-materi kuliah ya. Kalau udah selesai kuliah, itu dibaca lagi, diulang-ulangin lagi baca, bolak-balik. Kalau nggak kalian nggak akan ngerti. Kalau pervasif apa Anya? Jadi ada material, ada pervasif dan material. Apa Anya? Coba Anya, Anissa. Ya, Pak. Ya, apa masuk dengan pervasif? Pakai bahasa sendiri aja. Pervasif. Mana kalian nih ya? Itu tolong. Ya, Pak. Apa salah saji yang pervasif? Material dan pervasif artinya apa?
Pervasif ajakan, Pak. Bukan, kok ajakan. Pervasif. Pervasif. Waduh. Mana kita ini ya? Vera Livia Angela ya. Silakan Vera. Iya, Pak. Saya sudah jelaskan kan pervasif kan? 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, apa yang dimaksud dengan salah saji yang material dan pervasif? Gimana, Vera? Buruan? Bapak boleh jawab nggak? Siapa yang mau jawab? Silakan. Vivi, Pak. Ya, silakan Vivi. Kalau pervasif itu kesalahan material pada lebih dari satu laporan keuangan. Hah? Lebih dari 1 laporan keuangan? Emang yang diaudit berapa laporan keuangan? Pervasif itu artinya salah saji material yang mencakup elemen dari laporan keuangan atau beberapa bagian-bagian dari laporan keuangan yang mengakibatkan keseluruhan laporan keuangan tersebut tidak bisa dipakai lagi. Kan saya sudah jelasin itu. Ingat nggak? Jadi laporan keuangan sama sekali nggak bisa dipakai. Kalau ada salah saji material doang, laporan keuangan masih bisa dipakai. Hanya saja ada 1 poin salah saji yang bisa mengakibatkan ya pengambilan keputusan daripada si pengguna ya. Jadi makanya dia dikualifikasi ya kalau dia sifatnya material namun tidak pervasif. Tapi kalau dia pervasif, material dan pervasif, keseluruhan laporan keuangan bisa dipakai, maka mungkin opininya bisa adverse atau disclaimer kan gitu. Kan sudah saya jelasin. Ingat nggak Vivi? Hah? Gimana Vivi? Sudah lupa? Iya, Pak. Maaf, salah. Iya, makanya kalian materi yang sudah saya kasih kalian pelajarin lagi, kalian coret-coret pakai stabilo. Ini maksudnya apa ya? Pikir kan itu. Jangan setelah habis kuliah belas lewat-lewat aja. Nah, ini yang bahaya begini nih. Nanti UTS-nya bisa nilainya acak adut semua nih model begini. Ya dipelajari lagi gitu. Baik. Apa sih audit itu? Ah, coba sekarang baca siapa nih sekarang bacanya? Jenis Larissa, coba Jenis. Ya Pak, yang dari keempat. Ya, suatu audit coba dibaca. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya. Tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijaksanaan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa Stop itu ya. Ya baik. Jadi inilah bicara audit itu ngapain sih? Audit itu adalah pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit.
ya tentang angka-angka dan pengungkapan. Jadi angka-angka pengungkapan itu harus dicek bukti auditnya ada enggak, gitu ya. Nanti kita bicara bukti audit ya. Kemudian prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko. Resiko apa maksudnya di sini? Nah, resikonya adalah resiko tidak terdeteksinya salah saji, ya, atau resiko laporan keuangan disajikan secara salah. Ya, nah, dalam melakukan penilaian risiko ini, auditor mempertimbangkan apa? Namanya pengendalian internal. Makanya dalam hal kita menghitung risiko, ya, atau dalam hal kita mempertimbangkan risiko, ada rumusnya. Rumusnya apa? AR sama dengan IR kali CR kali DR. Ya, AR, audit risk, sama dengan inherent risk dikali control risk dikali DR, detection risk. Itu nanti akan saya jelaskan kemudian ya. Baik. CR. Jadi termasuk dipertimbangkan di situ adalah CR, control risk. Risiko yang diakibatkan lemahnya internal control atau tidak efektifnya internal control. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Nah, kemudian suatu audit juga mencakup apa? Pengevaluasian dan atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, audit itu ngapain sih? Nah, inilah ngaudit itu. Apa sih audit? Ya ini. Audit melibatkan prosedur untuk memperoleh apa? Bukti audit terkait dengan angka-angka dan pengungkapan. Ya, di mana prosedurnya itu juga dilakukan dengan mempertimbangkan risiko. Risiko yang bisa dipengaruhi oleh risiko pengendalian lemahnya penilaian internal. Dan juga audit itu mengevaluasi apa? Ketepatan kebijakan akuntansi, ya, penilaian atas kewajaran, dan pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan. Inilah yang namanya audit. Paragraf ini. Kira-kira seperti itu. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi dan itu ada paragraf opini. Baik, itu next kita bahas ya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan inilah audit objektif. Dalam hal kita melakukan audit inilah yang akan dicapai tujuannya. Tujuan ada 5. Existence and occurrence. Completeness, valuation or allocation, right and obligation, dan presentation and disclosure. Jadi dalam hal kita mencari bukti audit, maka kita harus mengarah kepada kelima tujuan ini. Existence, apa maksudnya existence? Nah, contoh begini, saya lagi mengaudit persediaan. Existence, apa maksudnya existence? Ada barangnya enggak? Maka dilakukanlah stock of name. Iya kan? Atau pengecekan fisik. Occurrence, keterjadian. Transaksinya terjadi benar enggak sih? Misalnya pembelian persediaan. Mana buktinya? Occurrence-nya mana? Occurrence-nya. Oh ya, ini sudah ada penerimaan barang. Ya kan? Jadi eksistensi itu melihat keberadaannya di dalam aset. Occurrence melihat keterjadiannya dalam hal dia pembelian. Ya, jadi occurrence lebih kepada transaksi P&L ya, ke laba rugi ya. Existence di laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian completeness. Completeness itu kebalikan daripada existence dan occurrence. Maksudnya apa? Begini. Completeness, apakah semua transaksi dan semua aset yang ada telah dicatat? Kalau yang tadi kebalik, yang pertama, apakah yang dicatat ada barangnya enggak? Nah, kan gitu. Kalau yang kedua, apakah yang ada sudah dicatat semua? Ngerti ya? Anda harus bisa bedakan apa yang perbedaan antara existence dan completeness. Existence or occurrence dengan completeness. Ya. Jadi completeness itu apakah barang yang ada atau semua transaksi telah dicatat? Nah, sebetulnya yang kedua ini paling banyak temuan yang beginian. Misalnya ada penjualan dia tidak catat. Ya kan?
Ada aset dia tidak catat, ya. Valuation and allocation. Apakah aset yang ada telah dinilai dengan benar? Misalnya ada aset tetap, nilainya benar enggak? Dan allocation. Allocation, apakah aset tadi telah dialokasikan ke dalam laba rugi dengan benar? Contoh aset itu kan dialokasikan ke laba rugi dengan beban sebagai beban depresiasi, ya kan? Sehingga dia akan disusupkan. Nah, itu alokasi itu namanya. Ya, makanya dalam hal valuation allocation biasanya kita lihat itu dalam metodenya apa nih. Misalnya kalau dia depresiasi metode garis lurus, ya, double declining dan lain-lain. Right and obligation, apakah aset perusahaan merupakan benar-benar hak daripada perusahaan? Dan liabilitasnya itu merupakan kewajiban daripada perusahaan. Ya, emang bisa, Pak? Ada aset yang bukan hak perusahaan? Oh, ada. Contoh apa? Contoh konsinyasi. Oh ya, konsinyasi ya. Orang titip barang ke kita untuk dijual, tapi bukan barang kita. Nah, right-nya nggak memenuhi, ya. Presentation and disclosure, penyajian dan pengungkapan. Apakah telah disajikan di pos-pos laporan keuangan dengan tepat sesuai dengan SAK dan telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sesuai dengan SAK. Nah, kira-kira inilah audit objektif yang kita akan capai pada saat nanti kita menyusun namanya prosedur atau program audit. Contoh begini. Nah, ini saya kasih contoh. Ini audit atas kewajiban imbalan pasca kerja. Ya. Minta laporan perhitungan aktuaris. Ini programnya ya, program audit, ini prosedur audit. Ini program audit semua, ini prosedur auditnya 1 2 3 4 5. Program audit terdiri dari prosedur audit, ya. Nah, kalau kita minta perhitungan, maka isunya adalah valuation and allocation. Dan juga existence and occurrence ada. Kemudian completeness, jangan sampai ada kewajiban yang nggak dicatat. Dan presentation and disclosure. Review metode, oh ini jelas, valuation and allocation. Existence and occurrence kena juga, dan completeness bisa kena juga. Ya, baik. Jadi kalau misalnya kalian melakukan audit atas persediaan, maka kalian bikin program auditnya seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan mungkin di sini? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti di CLS saya akan bikin PR ya, di CLS ya. Kalian cek aja di situ nanti beberapa menit lagi lah. PR atau dikerjakan masing-masing, ya. Nanti jawabannya bikin di selembar kertas, bukan di selembar kertas ya, bikin di file Word, ya. Itu dikumpul ke ketua kelas. Nah, ketua kelas akan kumpul kepada saya. Gitu ya, Cien ya, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kumpulnya nanti saya kasih tahu jamnya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ya, jadi tadi tolong ya, itu kalian harus betul-betul menguasai dan memahami kapan tuh dipakai ya. Yang tadi ya, yang nah ini ya. Sorry. Nah ini ya, jadi tolong kalian pahami ya. Jadi nanti kalau saya bikin misalnya kasus nih, kasusnya ini adalah sedang mengaudit aset tetap. Nah, isunya audit objektifnya apa aja di sini. Kalian harus bisa paham yang mau dicari apa di situ kalau kita melakukan audit aset tetap. Kira-kira begitu. Baik. Nah, itu materi saya hari ini ya. Saya kira cukup ya.
Jelas semua? Jelas, Pak. Baik, saya kira cukup. Saya close perkuliahan hari ini ya. Tolong nanti dipelajarin semua materinya ya. Dan sampai ketemu minggu depan. Ditunggu ya kuisnya ya. Saya akan buat di CLS ya. Makasih. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.